juga ada isu-isu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga itu memancing calon presiden berbicara tentang isu pembangunan. Sehingga mereka bisa menawarkan gagasan, bisa menawarkan solusi kan itu. Jangan hanya bicara personality dukungan, tapi juga mulai ada gagasan, analisis pemetaan masalah, kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi persoalan pembangunan, sehingga kandidat calon presiden juga punya amunisi, bahan-bahan diskusi untuk menawarkan gagasan sesuai permasalahan daerah. Soal pendidikan, kesehatan, soal pembangunan, isu-isu itu. Pada isu itu menurut saya akan lebih penting ya selain yang tadi, kalau memang itu bisa menjadi masukan bagi ya kandidat calon presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yanus Setiawan dalam program Kepo, Kedai Politik. Ngobrolin politik, makin kepo, makin asik. Saudara-saudara, saya hari ini ditemani oleh sahabat saya, Kang Ail Muldi, Dr. Ail Muldi, Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terima kasih, Kang. Ini obrolan dialog Kepo pertama kali. Jadi kita berterima kasih betul kehadiran Kang Ail. Mudah-mudahan bisa membuat Kepo menjadi semakin asik. Nah, saya mau kasih tahu nih sekarang. Kepo ini ada tagline-nya. Oh iya. Ngobrolin politik, makin kepo, makin asik. Kita coba, Kang ya. Boleh. Nah, saudara-saudara kita coba ya. Kepo, ngobrolin politik, makin kepo, makin asik. Mantap. Baik, Kang. Banyak orang sekarang ini bertanya-tanya. Ini kan politik udah mulai rame ya. Jelang 2024, geliatnya sudah semakin luar biasa. Dan publik, netizen, warganet, bahkan masyarakat pada umumnya sekarang disuguhkan oleh banyak informasi yang datang dari lembaga-lembaga survei. Salah satunya yang kita mengetahui misalnya ada prediksi-prediksi yang dibuat oleh lembaga survei siapa calon-calon presiden yang secara elektoral memiliki kans elektoral yang signifikan. Saya pengen dapat insight dari Kang Ail. Bagaimana, Kang, kita ngelihat ini? Oke, Kang, memang kita cermati ya setahun belakangan ini kan isu politik ini menjadi isu utama di Indonesia. Memang karena momentum pemilihan presiden sepertinya tidak lama lagi, beberapa bulan ke depan lah ya, tahun 2024 awal. Nah, saya melihat bahwasanya rakyat Indonesia banyak disuguhkan dengan tontonan para calon presiden, bakal calon presiden yang memang saat ini sedang banyak bangun komunikasi kepada masing-masing parpol, karena memang parpol salah satu cara untuk menjadi peserta pilpres. Nah, ada tiga, mungkin kita bisa bilang big three ya, bakal calon presiden yang memang saat ini banyak menghiasi masyarakat Indonesia di berbagai macam media massa. Yang pertama itu ada Mas Anies Baswedan yang diusung oleh partai Nasdem, PKS dan juga Demokrat ya. Kemudian juga ada dua berikutnya Pak Prabowo Subianto yang saat ini dalam konteks parpol yang sudah clear tuh dari Partai Gerindra dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian yang ketiga adalah Mas Ganjar Pranowo yang memang punya tiket tunggal lah PDIP karena telah memenuhi parliamentary threshold. Nah, tiga ini yang memang banyak terlihat karena selain mereka melakukan banyak komunikasi dan agregasi politik ke berbagai macam parpol, kemudian ketiga ini juga sepertinya diyakini akan menjadi calon presiden yang sejati. Banyak lembaga survei memang memperlihatkan bahwasanya tiga ini memang memiliki ya tingkat popularitas dan elektabilitas tertinggi lah ketimbang yang lainnya. Sisi lain juga banyak juga parpol juga yang masih mungkin bolak-balik kasakusuk ya, mencari potensi tiket mereka untuk mencalonkan jadi presiden, seperti misalnya dari ada Golkar ya, yang wacana terakhir kan ingin membangun poros baru, sekaligus juga menjadi salah satu rekomendasi utama di Munas mereka, tapi dalam lembaga survei belum masuk karena memang secara posisi elektoral juga mungkin kalaupun masuk terendah, tapi menjadi fokus karena belum punya tiket yang jelas ya. Nah, dari tiga bakal calon presiden ini memang semuanya relatif saya melihat punya keunikan dan keunggulan masing-masingnya. Kalau mengutip beberapa banyak orang meyakini wah ini tiga orang terbaik rakyat Indonesia lah, kader terbaik lah.
Kang, sebelum lebih jauh, lembaga-lembaga survei itu sudah membuat semacam bukan plot ya, tetapi simpulan awal bahwa ada kandidat yang kuat di satu tempat dan ada kandidat yang lemah di tempat yang lain, gitu loh. Betul. Nah, apakah itu nanti akan mempengaruhi pergerakan dinamika potensi elektoral bagi masing-masing kandidat calon presiden? Sebenarnya kan begini, syarat untuk menjadi calon presiden sebenarnya kan bukan karena dia suaranya tinggi di hasil survei ya. Oh iya. Nah, pasti kan itu ya, kita harus pahami juga. Iya. Takutnya, karena lembaga survei tidak memilih gitu ya. Kan dia tidak memilih dan bukan artinya bukan lembaga yang memiliki tiket khusus untuk pencalonan. Oke. Ya. Nah, tapi memang sejatinya tiga ini selalu muncul dan digemborkan seakan-akan nggak ada calon lain kan selain tiga ini ya. Sehingga orang berpikir, memang hanya ini saja. Padahal prosesi pendaftaran masih jauh. Masih jauh. Bahkan bisa jadi mereka tidak mencalonkan diri. Bisa jadi. Yeah. Bisa jadi karena kalau memang saat ini ya kita bilang semuanya punya komitmen kuat, saya yakin itu bisa disampaikan di media. Tapi kan itu pada saat belum didaftarkan di KPU secara formal, itu belum. Belum, artinya belum pasti lah. Karena kan gini, bicara politik itu kan ada dua aspek, Kang. Satu ada yang sifat on the stage, yang kedua adalah back on the stage kan gitu. Yang di depan yang ditampilkan gitu kan yang ideal, yang baik, yang sempurna. Yang di belakang itulah fakta sesungguhnya. Nah, kita baru bisa tahu pada saat waktu pendaftaran kan itu. Jangan-jangan kan dari awal kencang ternyata berubah. Publikasi dari lembaga-lembaga survei ini bagian dari gimmick-gimmick on the stage tadi. Nah, jadi saya ngelihat begini, bahwasanya apa sih fungsi lembaga survei kan sebenarnya kan itu ya. Dalam konteks politik kita selalu disuguhkan hampir setiap bulan itu kita selalu mendapatkan rilis dari banyak sekali lembaga survei. Kalau buat masyarakat awam apa gitu kan konteksnya gitu. Sebenarnya kan mereka ingin meneropong bagaimana fakta kan itu ya. Fakta tingkat elektabilitas seorang calon seorang calon presiden ataupun wakil presiden dengan banyak simulasi. Tapi utamanya kan itu dalam konteks sejarah politik di Amerika, lembaga survei itu fungsi utamanya adalah mempengaruhi opini publik. Mempengaruhi opini publik. Orang-orang yang memang dinilai oleh lembaga survei itu memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi, itu punya potensi kan itu, punya potensi untuk ikut dipilih oleh masyarakat lainnya. Jadi ada beberapa konseptual dalam komunikasi yang meyakini begini, bahwasanya kalau memang opini publik ini sudah dominan gitu kan, maka anggota masyarakat lainnya yang memiliki pandangan berbeda relatif diam, karena mereka nggak mau melawan arus opini publik yang dominan tersebut. Nah, tapi dalam konteks ilmu komunikasi katakanlah, ini diperlukan. Sangat diperlukan. Artinya gini. Jadi lembaga survei itu diperlukan untuk mempengaruhi opini sebetulnya, bukan untuk membaca data. Nah, lembaga survei ya kalau dalam konteks risalah sejarahnya memang punya peran penting untuk mempengaruhi opini publik. Nah, kenapa begitu? Karena kan begini, saat bicara pemilihan presiden, kita punya banyak saluran channel ya dari berbagai macam media, baik media yang sifatnya media massa, kemudian juga media digital kan gitu. Nah, kanal ini kan akan digunakan oleh para kompetitor-kompetitor dari para parpol untuk meyakinkan publik. Nah, dan salah satu yang memang saat itu jadi trademark dalam konteks sejarah politik di Amerika yang punya efek cukup besar adalah ya lembaga survei. Dalam konteks ini pada saat lembaga survei memperlihatkan fakta-fakta di bawah bahwasanya ada tingkat kesukaan yang tinggi, popularitas yang tinggi, tingkat keterpilihan tinggi pada salah seorang dalam konteks ini bakal calon presiden, maka orang ada mungkin ternyata dia tinggi. Ada kecenderungan bahwasanya para halayak itu akan lebih mendukung calon yang punya potensi menang daripada kalah. Begitupun parpol kan sama ya. Nah, maksud saya begini, di beberapa provinsi yang relatif besar lah jumlah pemilih nantinya kan gitu, potensi elektoralnya tinggi. Lembaga survei sedari pagi sudah menyampaikan hasil surveinya. Misalnya kan begitu. Ambil saja beberapa katakanlah produk survei dari lembaga lingkaran survei Indonesia. Dari lingkaran survei Indonesia yang menyatakan misalnya Prabowo itu signifikan sekali misalnya di Jawa Barat, kemudian Ganjar Pranowo di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah juga masih Ganjar Pranowo, di Banten justru Prabowo Subianto yang tinggi
potensi elektoralnya. Apakah ini fenomena yang wajar atau ya ini bagian dari konfigurasi untuk mendorong peta elektoral ke arah salah satu kandidat? Jadi memang lembaga survei meskipun dia ingin mempengaruhi publik, tapi memang produk survei yang dilakukan adalah basisnya adalah riset basis ilmiah. Kalau memang itu kita anggap ada sebagai sebuah standar yang normatif, oke. Tapi memang di sisi lain kita juga harus bisa punya komparasi kan ya. Komparasi misalnya kayak poll tracking bulan Maret itu masih Anies Baswedan yang tinggi di Banten kan. Di Jawa Barat juga yang masih dominan dari Big Three itu, yang Big Three tadi, itu masih Anies Baswedan. Artinya kalau kita ngeliat keduanya sebagai sebuah fakta ilmiah kan itu, sebenarnya saya lihat ada perubahan yang signifikan terjadi ya. Jadi pada saat 2023 bulan Maret oleh poll tracking, Anies di Jabar sama Banten masih tinggi, dominan. Tapi kemudian di bulan Mei oleh Lingkaran Survei Indonesia, dia kalah turun lah. Prabowo lebih dominan. Saya melihat kalau sebagai partai ada perubahan atau ada perubahan atau rotasi suara yang bergerak. Gitu. Apa yang menjadi pergerakan ini? Saya lihat ada dua aspek. Yang pertama adalah momentum pada saat bulan Maret saat itu momentum masalah Piala Dunia yang sempat gak jadi ya. Sehingga pada saat itu menjadi mungkin ya salah langkah mungkin, tapi karena itu memang basisnya ideologi harus kita hormati. Sisi lain ini menguntungkan Big Three yang lainnya, yaitu Pak Prabowo kan gitu ya. Di sisi yang lain bulan Maret itu juga saya melihat bahwasanya Pak Jokowi melakukan endorse terhadap Pak Prabowo. Di banyak berita konten media massa kita ngelihat lah. Artinya nggak perlu disurvei pun publik harusnya bisa melihat secara langsung kasat mata ya. Nah, sehingga ada dua aspek tadi saya ngeliat ada mungkin kita bisa bilang Prabowo rebound ya. Karena pada saat bulan Maret itu faktanya kan bukan Prabowo yang menang di Big Three itu. Artinya ada rebound karena dua aspek itu. Jadi kalau memang ada yang bilang bahwasanya cewek-cewek politik Pak Presiden itu mungkin tidak punya pengaruh, faktanya kan gitu. Dari hasil survei terjadi peningkatan suara yang menurut saya sangat signifikan. Karena kita akui tingkat kepuasan masyarakat Indonesia saja di survei terakhir itu di atas 90%. Artinya masyarakat Indonesia sangat senang dengan Pak Jokowi. Pada saat Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo, tingkat kesukaan itu bergeser gitu. Dan itu yang membuat saya melihat Pak Prabowo ini rebound ya. Jadi kalau dikaitkan dengan pandangan awal tadi bahwa lembaga survei ini untuk katakanlah mempublikasi potensi elektoral, tetapi faktanya pada setiap momentum itu ada migrasi. Ada potensi migrasi elektoral. Begitu bukan kan? Iya, jadi survei ini kan yang dilakukan yang saya lihat kan sangat mungkin sangat sering ya, hampir setiap bulan. Kalau kita ngelihat dari hasil surveinya, kita akan bisa lihat betul bagaimana gejala perubahan suara migrasi dari hasil survei sebelumnya. Nah, kalau memang saat bulan Maret kemudian Mei sekarang ya terjadi perubahan yang besar karena ada banyak momentum saya lihat selain dua yang tadi kan. Jadi satu sisi lembaga survei dia memotretkan gitu. Satu sisi pada saat dia mensosialisasikan hasil surveinya itu juga menjadi pengaruh opini publik kan gitu. Kita punya kecenderungan itu kalau mendukung kontestasi pendukung yang menang kan. Nah itu juga ikut mempengaruhi gitu. Tapi di sisi lain kan itu ada faktor lain mungkin dia punya pengaruh tapi ada yang lebih signifikan lain. Misalnya momentum politik yang terjadi. Seperti misalnya endorsement Pak Jokowi kan itu terhadap Pak Prabowo kan itu. Orang banyak melihat dari beberapa fenomena, misalnya seperti selfie bareng, kemudian juga bagaimana anaknya Pak Jokowi Gibran kemudian dengan Pak Prabowo bertemu dengan konstituen di bawah dan banyak aspek lainnya kelihatan lah. Dan ternyata itu dibaca oleh pemilih Pak Jokowi. Tapi kan kalau lihat dari background partai politiknya, Presiden Jokowi kan itu ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan tentu saja ya walaupun endorse kan begitu. Tapi blocking politik pada akhirnya ke PDIP. Nah, di sisi yang lain kalau kita bicara dalam perspektif hasil survei, Anies Baswedan ini sepertinya kuat sekali kalau kita melihat peta di sosial media kan gitu kan, pandangan-pandangan potensi elektoral yang terakumulasi menjadi kekuatan politik dari Anies Baswedan. Itu gimana Kang? Jadi memang
kita memang agak susah untuk memotret secara komprehensif dan faktual ya. Karena kan lembaga survei juga kan dia punya margin error. Margin error itu juga menjadi salah satu alasan bahwasanya apa yang diteropong sifatnya dinamis. Karena basis statistik riset itu kan bisa dipakai oleh ilmu alam. Alam tuh gejalanya real dan pasti gitu. Sedangkan pada saat objeknya adalah manusia, perubahan itu akan selalu terjadi. Nah, sehingga kita juga bisa melihat bahwasanya survei hari ini ya mungkin ini baru cek engine aja gitu, baru pemanasan aja, karena kan ini kan baru survei sifatnya baru separuh pasangan kan ya, belum juga satu pasangan calon presiden. Nah, tapi kita anggap bahwasanya fenomena yang muncul itu bagian daripada dinamika politik yang kemudian ikut dibaca oleh masyarakat Indonesia dan para pemilih, dan saya yakin itu ikut mempengaruhi ya kan itu ya. Oke, menarik Kang. Biar kita nggak terlalu tegang obrolannya, ngopi dulu deh Kang, saya agak batuk nih. Mohon maaf, saudara-saudara, agak batuk ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Karena politik di Indonesia itu kadang-kadang emang menghasilkan batuk-batuk. Nah, kita lanjutkan obrolan kita Kang. Karena masyarakat, saya menangkap keingintahuan yang tinggi dari publik tentang kesiapan dari kandidat calon presiden ini mendapatkan kepercayaan dan dukungan elektoral dari pemilih. Nah, hadirnya lembaga survei yang menampilkan data-data, apakah itu nanti bergerak secara dinamis atau ya justru tadi mereka mengendorse pemikiran dan mindset para pemilih? Sejatinya keduanya Kang ya. Kalau menurut saya, satu sisi mereka juga kan memang melakukan riset ilmiah yang memang mempotret bagaimana tingkat keterpilihan kandidat calon presiden kan itu. Tapi di sisi lain juga kan ada beberapa isu yang kemudian dimunculkan. Isu-isu itu menurut saya terkadang tidak bersifat netral. Pasti akan menguntungkan salah satu calon. Misalnya kayak kemarin pada saat di Apeksi ya, ada 3 kandidat calon presiden yang diundangkan itu. Ada satu lembaga survei yang kemudian menilai dari gaya komunikasinya. Misalnya yang pertama Mas Ganjar itu dinilai merakyat kan itu ya. Dari cara komunikasi beliau yang menggunakan kata diksi bapak ibu gitu kan. Kemudian Mas Anies dinilai gaya komunikasinya superior, mencerminkan kepemimpinan beliau superior karena lebih banyak membangun basis berpikirnya dari kritik dan solusi kan itu. Lalu yang ketiga, ini yang menarik yang ketiga nih, Pak Prabowo dinilai dari gaya komunikasi yang mirip Pak Jokowi. Saya agak bingung nih irisannya kan. Kalau kita bicara indikator kan, ke atas ke bawah merakyat superior, kok di sini ujungnya kok bilang mirip Pak Jokowi. Artinya kan ada legitimasi yang coba dibangun. Nah, legitimasi itu yang kemudian coba dilempar pada publik supaya diterima. Nah, kita pasti tahu dong bahwasanya kalau legitimasi dibilang Pak Prabowo mirip Pak Jokowi, ya artinya kalau secara fisik nggak mungkin kan Kang ya. Sama sekali nggak mirip. Atau dari aspek yang lain, dari cara berbicara yang saya lihat juga tidak mirip kan gitu. Tapi kan gitu. Terkadang narasi-narasi itu dibangun, disuntikan kepada publik sehingga publik saat membaca itu berkali-kali jadi menerima dalam citra imaji dia sendiri. Nah, itu juga menurut saya salah satu bentuk ya yang terlihat, meskipun itu sebenarnya mungkin bukan survei ya, tapi lebih kepada analisis karakteristik kandidat calon presiden dari gaya komunikasinya. Dan menurut saya kita nggak bisa membangun narasi dengan basis data yang kecil gitu. Karena saya lebih menghargai lembaga survei karena ada basis data ilmiahnya kan. Tetapi faktanya, katakanlah begini ya, asumsi yang berkembang, Banten ini basis elektoral dari katakanlah misalnya Anies Baswedan dengan memperhatikan perspektif kultur kan gitu, perspektif sosiologis yang ada di Banten. Tetapi hasil survei menyatakan Prabowo yang tinggi. Saya baca itu ya, saya baca itu dari survei ya. Secara faktual kita juga melihat bahwa kerja politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kontestasi pemilihan legislatif juga signifikan.
secara politik gitu loh, sehingga mereka menduduki kursi-kursi pimpinan di parlemen lokal atau di Betul. DPRD. Nah, bagaimana membaca ini, Kang? Kalau saya sih melihat kan gini ya, pada saat survei itu skornya muncul gitu kan, apalagi ini kan sudah mendekati menjelang pendaftaran, artinya mustahil kalau memang 3 kandidat calon presiden ini tidak bekerja di Banten, kan mustahil ya pasti. Satu itu kan pasti semuanya bekerja kan. Iya. Bedanya adalah kan gitu, kalau mungkin Mas Anies dari awal muncul yang deklarasi kan gitu. Mas Ganjar setahu saya kan memang setelah di-declare atau sebelumnya kan, karena ada pertemuan yang kita lihat di beberapa media lokal. Kalau Pak Prabowo mungkin dari 5 tahun yang lalu kan ya. Sehingga menurut saya kalau memang ada potensi, ada sejarah elektoral. Artinya dia kerja dari 5 tahun yang lalu sudah ada kan. Kalau memang ternyata kemudian dia menduduki survei tertinggi kan gitu. Saya melihat potensi itu ada, karena bagaimanapun Pak Prabowo pada saat 2019 juga memiliki saat face to face dengan Pak Jokowi skornya cukup tinggi ya, di atas 60% ya. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo tinggi, saya kira ada kemungkinan. Sisi yang lain, satu sisi saya ngeliat di poll tracking itu ya dulu itu 2023 Maret itu masih panis ya, mungkin karena ada dua momentum tadi ya. Saya ngeliat ada kekuatan dari momentum dari Piala Dunia, kemudian juga sama endorsement Pak Jokowi gitu kan. Artinya suka tidak suka kan itu dibaca oleh pemilih Pak Jokowi kan gitu ya. Nah, sehingga Pak Jokowi tinggi kan itu. Tapi di sisi yang lain saya melihat ada hal yang menarik ya, karena kalau kita ngelihat bagaimana keluasan mereka mungkin lebih banyak dominannya dari media massa atau media digital. Seperti isu-isu nasional kan itu kan, 3 big three itu nggak pernah lepas daripada berita ya. Kalau di Banten kan kita ngelihat secara kasat mata aja seperti media nirmasa misalnya kayak baliho kan itu ya, billboard dan lain-lain sudah mulai banyak nih Kang. Sudah mulai marak ya. Bahkan kebanyakan memang dari partai-partai pengusung lah. Nah, cuma pertanyaan kenapa Pak Prabowo? Ya mungkin karena Pak Prabowo bagaimanapun punya sejarah suara di sini ya. Artinya sejarah elektoral tokoh-tokoh politik yang akan masuk dalam kontestasi calon presiden nantinya itu juga harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh teman-teman lembaga survei. Iya, selain lembaga survei juga kandidat itu sendiri dan parpol pengusung. Karena setahu saya gini, kemarin kan udah diketok tuh DPT ya. DPD pemilu itu ada sekitar 8 jutaan lebih, dan memang pada saat kita lihat dari kerangka usia ada sekitar 61% itu pemilih dari kelompok Gen Z dan juga kelompok milenial yang tidak masuk dalam sejarah elektoral terdahulu. Nah ini menariknya nih. Nah mereka yang memang Gen Z sama milenial kan berarti paling tinggi usia rentang 42 lah ya kan gitu ya. Nah mereka satu sisi kan punya karakteristik yang agak berbeda dengan pemilih kita yang lama ya gitu. Sisi yang lain yang kedua, saya ngeliat ada terjadi apa ya, mungkin bonus demografi untuk kelompok milenial dan Gen Z, karena jumlahnya hampir sepertiga jumlah pemilih ada di Banten. Artinya mereka ini kan sebenarnya orang-orang yang memang pada saat zaman Orde Baru meskipun ada tapi sedikit itu tidak atau belum menggunakan hak pilihnya. Sehingga bukan terkontaminasi, mungkin nggak terpatri dalam pikiran mereka 3 partai besar yang ada di zaman Orde Baru. Dan hasil survei akan mempengaruhi mereka. Nah, sebenarnya mereka itu kan relatif kalau saya lihat sih ya, mungkin karakteristik masyarakat milenial dan Gen Z ini kan punya tipikal gini, relatif cuek dengan politik sebenarnya kan. Tapi mereka kepo kan sebetulnya dengan kepo. Siapa yang apa mereka mau. Mereka kepo, artinya mereka selalu pengen tahu tapi nggak pernah suka dalam. Artinya cukup atasnya aja lah. Kalau bicara apa kalau lembaga survei mempengaruhi mereka, saya sih belum tahu. Memang kita juga harus bisa memastikan bahwasanya orang yang disurvei itu kelompok milenialnya berapa orang kan gitu ya. Tapi kalau memang kelompok milenialnya ada, berarti mereka juga bagian daripada potret. Tapi sisi yang lain kan, yang menariknya adalah kan gini. Mereka ini kan pemilih yang memang relatif masuk kategorinya digital native gitu kan. Mereka orang yang melek literasi digital. Artinya saya yakin kalau kita lihat kasat mata kita nggak lihat begitu banyak lah. Kalau bicara billboard, baliho itu baru muncul sekarang dan nggak begitu dominan lah. Seperti momentum pilkada lah ya. Itu ada tapi sedikit. Artinya mereka melihat bahwasanya informasi digital itu menjadi referensi utama. Jadi referensinya. Jadi referensi utama, karena saya lihat dari kasat mata nggak muncul. Artinya apa? The Big Three ini kan gitu, The Big Three ini bicara tentang isu-isu kebantenan gitu, mungkin
Pak Prabowo, kemudian Mas Anies, Mas Ganjar, meskipun muncul, tapi nggak semuanya juga relatif menjadi preferensi calon presiden yang dipilih gitu. Ternyata masih Pak Prabowo lah gitu. Oke, saya masih mencoba menarik benang merah ya, urgensi survei bagi kerja politik dari calon presiden dan mungkin partai-partai politik pengusung gitu loh. Bagaimana misalnya peta kekuatan politik yang dipublish oleh lembaga survei itu secara signifikan bisa dijadikan sebagai kesimpulan gitu loh. Tetapi faktanya ini kan berubah secara dinamis karena memang politik tidak pernah pasti kan gitu. Betul. Nah, gimana Kang? Jadi memang manusia ini kan dalam konteks perubahan kan sangat fluid sekali ya, dinamis ya. Bisa jadi saat ini orang suka A besok suka B gitu kan. Bisa jadi saat ini kalau di Banten kan ada namanya beberapa kelompok-kelompok utama seperti tokoh-tokoh tertentu yang menjadi preferensi politik. Saat ini bilang kayaknya bagusannya A, besok masih yang B. Artinya pasti sangat cair lah. Terlepas daripada itu semua, saya melihat bahwasanya riset ilmiah dalam bentuk survei sebenarnya ada dua agenda kalau yang saya pahami ya. Yang pertama adalah dia untuk pemetaan basis suara seseorang kan gitu. Kemudian juga di mana basis lawan kan itu. Sehingga itu menjadi masukan buat calon tersebut pada saat mereka akan melakukan kegiatan kampanye dan lain-lain untuk pemenangan lebih terencana, terukur dan lebih tepat kegiatannya. Lalu yang kedua untuk mempengaruhi publik kan itu. Karena begini, kan selalu yang disampaikan bicara tentang top 3 surveinya tinggi berapa. Kita nggak pernah bicara atau kita nggak pernah dihadirkan bicara pada hal-hal yang lebih krusial tentang permasalahan di Indonesia, misalnya soal pendidikan, kesehatan, soal pembangunan, isu-isu itu. Pada isu itu tuh menurut saya akan lebih penting ya selain yang tadi, kalau memang itu bisa menjadi masukan bagi ya kandidat calon presiden. Oh, saat bicara di Banten ada 10 isu yang memang saat ini menjadi permasalahan utama ya. Menarik. Sehingga lembaga survei juga itu bisa membantu pembangunan ya. Bukan hanya membantu calon-calon tertentu ya. Kalau menurut saya kalau memang data itu diberikan secara utuh semua gitu kan. Tapi kan yang disampaikan di publik dengan yang dimiliki data internal kan berbeda kan. Jumlahnya berbeda proporsinya kan. Sehingga, baik. Jadi apa namanya kita berharap ya keadaban demokrasi kita smart election gitu ya. Pemilu yang cerdas itu bisa distimulasi oleh teman-teman lembaga survei, tetapi para kandidat calon presiden ini juga tetap harus membuat mereka lebih kuat secara personalitas dan memang memiliki basis elektoral yang lebih signifikan. Saya kira gitu. Kalau menurut saya selain itu ya kita mungkin bisa lihat pada saat ini orang lain ingin mencari referensi tentang politik pasti larinya ke hasil survei ya. Jadi survei ini seperti pilar demokrasi politik keempat di Indonesia ini kan. Ngeri juga kita ya. Lembaga survei menjadi pilar demokrasi keempat. Ini demokrasi mengerikan ini. Keempat iya makanya. Jadi saat asumsi kita ingin tahu bagaimana konstelasi hari ini pasti bacanya itu. Saya sih mungkin menyarankan bahwasanya lembaga survei juga bisa mengangkat isu-isu permasalahan. Jadi wajar kalau semua orang bicara mana gagasannya. Kan memang lembaga survei juga nggak banyak bicara tentang isu-isu yang menjadi bahan gagasan para kandidat calon presiden. Paling nggak keponya masyarakat terpenuhi oleh lembaga survei ya. Iya, jadi kenapa dia harus memilih si A kan begitu? Betul. Ada rasionalisasi, lalu yang kedua juga ada isu-isu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga itu memancing calon presiden berbicara tentang isu pembangunan. Sehingga mereka bisa menawarkan gagasan, bisa menawarkan solusi kan itu ya. Lalu di sisi yang kedua yang terakhir yang saya lihat saat ini ya selain lembaga survei memang ada banyak gerakan-gerakan yang memang secara non formal itu representasi daripada kehadiran calon presiden seperti relawan ya. Relawan ini banyak muncul berjamur ya kan itu. Apalagi kondisi hari ini kan relawan tuh seakan-akan hampir seimbang dengan partai politik ini kan. Nah, tapi itu subur, tumbuh, tidak apa baik untuk demokrasi. Hanya saja menurut saya jangan hanya bicara personality dukungan, tapi juga mulai ada gagasan, analisis pemetaan masalah, kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi persoalan pembangunan, sehingga kandidat calon presiden juga punya amunisi, bahan-bahan diskusi untuk menawarkan gagasan sesuai permasalahan daerah. Terima kasih banyak Kang Ail. Kepo warganet, netizen dan semua
masyarakat elektoral saya kira sedikit banyak terpenuhi lah ya. Karena memang membicarakan politik itu makin kepo, makin asik kan begitu. Tapi kita dibatasi waktu. Terima kasih atas kehadiran Kang Aiem. Mudah-mudahan di program-program berikutnya bisa ikut membersamai kita. Sebelum kita hari mungkin ada pernyataan penutup atau mungkin ada simpulan sederhana yang bisa sampaikan ke teman-teman. Terima kasih buat netizen kedai kopi. Kepors. Ini panggilnya Kepors ya. Oke, teman-teman Kepors. Saya kira harus mulai berani ya untuk mengambil informasi dari banyak literasi dan channel-channel yang lain. Artinya apa? Hari ini bicara politik itu nggak hanya bicara atau orang-orang yang bicara nggak hanya para politisi, nggak hanya para pegiat ke politik gitu kan, nggak hanya orang-orang yang memang jadi fungsionaris partai lah. Jadi politik sekarang tuh sudah menjadi obrolan warung kopi, obrolan kedai kan gitu, obrolan kafe, obrolan masyarakat banyak. Itu menjadi hak bagi masyarakat. Betul. Adanya literasi informasi dari berbagai banyak aspek membuat kita bisa memahami apa fakta konferensi yang terjadi dalam konteks Indonesia politik hari ini, politik Indonesia hari ini ya. Dan saya juga meyakini bahwasanya kalau memang masyarakatnya bisa melek atau literatif dalam konteks digital, khususnya literasi politik, itu akan membuat kita bisa memanfaatkan hak pilih kita sebaik mungkin. Karena bagaimanapun kan gitu ya, bagaimanapun sebaik-baiknya masyarakat adalah yang memang dia mampu menggunakan hak pilihnya atau dengan kebebasannya secara sadar dia menggunakan hak politiknya. Saya kira Kepo ini menjadi salah satu literasi digital. Mudah-mudahan akan bisa memberikan pencerahan, edukasi ya. Baik. Sambil ngopi, bicara politik asik, nggak serius, nggak jumut kan gitu. Nggak bingung. Betul. Jadi saudara-saudara, kita sekarang di studio outdoornya Kepo. Ini kedai santai, Cafe and Resto Millennial. Jadi tempat kita ngopi, ngobrolin politik dengan sederhana, penuh canda dan menghasilkan kebahagiaan. Kenapa? Karena ngobrolin politik makin kepo, makin asik.